Di balik setiap mimpi mahasiswa, ada sosok yang tak pernah lelah membimbing, menginspirasi dan menyalakan api pengetahuan. Mereka adalah para dosen, pahlawan tanpa tanda jasa di dunia pendidikan. Beliau adalah Bapak Dr. Mangatur Sinaga M. Hum. Kami biasa memanggilnya dengan sebutan Ayahanda. Beliau merupakan salah satu dosen senior yang ada di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Banyak hal yang telah beliau lalui, serta banyak pelajaran yang perlu kita ambil dari sosok yang menginspirasi ini. Inilah kisah guru di balik mimpi, perjalanan karir seorang dosen yang menginspirasi. Saya Mangatur Sinaga, bertugas sebagai dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Tenaga pendidik itu berperan penting untuk bangsa dan negara kita di Indonesia. Dikatakan sangat penting karena di tangan pendidiklah generasi ini bisa terbentuk untuk menjadi generasi yang tangguh, kreatif, inovatif, dan bisa hidup sesuai dengan tantangan zaman. Saya ambil acuan dari tugas utama guru. Tugas utama guru itu ada beberapa. Yang pertama adalah mendidik, yang kedua mengajar, yang ketiga membimbing, yang keempat mengarahkan, yang kelima melatih, kemudian yang berikutnya menilai, dan yang terakhir mengevaluasi. Jadi guru dan dosen berkewajiban mendidik mahasiswa atau siswa di kelas atau di kampus. Oleh sebab itu, dalam setiap proses pembelajaran, unsur utama sebenarnya bukan mengajarnya, tapi mendidik. Jadi mendidik itu membentuk manusia yang religius, membentuk manusia yang berakhlak mulia. Baru kemudian dengan akhlak mulia itulah siswa atau mahasiswa dididik. Maknanya adalah guru dan dosen tetap berpredikat sebagai pendidik yang tugasnya mendidik. Kalau ditanya apa motivasi saya sebagai pendidik memilih jadi dosen, perjalanan ini cukup panjang. Sebab setamat SMP pun saya sudah bercita-cita jadi guru tahun 1978. Setelah tamat dari SMP di Tanjung Pinang, saya memilih di SPG Tanjung Pinang, Sekolah Pendidikan Guru. Saya memilih sebagai siswa SPG sebab semula keluarga saya bingung mengapa milih SPG. Orang-orang berkejaran di SMA. Waktu itu wajar karena gaji guru pada waktu itu sangat rendah. Tapi saya coba akan mencintai profesi sebagai guru. Saya suka dengan guru-guru saya yang di tingkat SD, SMP. Beberapa guru saya yang saya sukai mengajar, mendidik saya, lalu mengayomi saya. Kepala saya diusap oleh kepala sekolah di SMP waktu itu, Ibu yang mulia Bu Halimah. Beliau sudah lama almarhum, tapi saya coba melihat beliau itu sebagai sosok yang perlu dicontoh. Lalu setelah sampai selesai SPG, saya melanjutkan lagi ke Diploma 2 di Universitas Riau. Kuliah, tapi saya coba yang Diploma 2 dulu, karena 2 tahun. Saya pilihlah program studi Bahasa Indonesia pada waktu itu. Lalu pada tahun 1984, nah waktu 1984 saya sudah S1, saya transfer. Kebetulan dapat yang terbaik Diploma 2, maka saya tanpa tes bisa masuk ke program Strata 1. Sama, tapi waktu itu sudah berubah menjadi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dimulai dari di Diploma 2 sampai dengan S1, saya memiliki sebuah sosok ibu yang bisa mendidik saya secara baik, itu Bu
Dr. Hajah Saidat Dahlan. Beliau dari Bukit Tinggi. Kebetulan beliau sebagai ketua jurusan juga sekaligus ketua program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya melihat keberhasilan dosen-dosen yang mengajar saya semua mengayomi, seperti hubungan komunikasi antara ayah ibu dengan anak. Oleh sebab itu kita sangat bahagia. Maka saya kira sampai saat ini, sampai selesai strata 3 di Universitas Padjadjaran Bandung, saya masih berprinsip bahwa yang paling penting dalam pendidikan itu yang dilakukan oleh guru dan dosen adalah mendidiknya. Mendidik mahasiswa tetap religius sesuai dengan agama yang dianutnya. Kan Dr. Mahathir Sinaga MPum, ayah Anda di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Riau. Beliau bukan hanya sebatas dosen di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini, tapi sudah saya anggap seperti ayah Anda sendiri. Pun yang membuat saya menjadi dosen di sini itu sedikit banyaknya adalah pengaruh dari beliau. Berawal dari sanalah keakraban saya dan Pak Mahathir itu. Sedikit banyaknya tahu persis bagaimana pribadian beliau. Seorang yang lucu, tegas, punya komitmen yang hebat dan amanah yang luar biasa sekali. Orang-orang tegas dan lugas seperti beliau ini susah untuk kita cari lagi sekarang. Beliau berani dalam artian menerjang arus. Misal ada beberapa aturan itu yang tidak kompeten lah untuk dilakukan, beliau berani untuk berbicara lugas dan tegas tentang hal itu. Tambah lagi humble ketika beliau mengajar ataupun kita dekat dengan beliau, jadi tidak seperti lagi rekan kerja atau antara guru dan mahasiswa, tapi seperti ayah anda kita sendiri, seperti orang tua kita sendiri. Di balik dedikasi yang tinggi, tersembunyi perjuangan yang tidak tersorot oleh mata. Sebagai seorang dosen, tuntutan tidak hanya datang dari ruang kelas saja. Tidak jarang malam-malam panjang menjadi saksi perjuangan. Tekanan mental dan fisik seringkali menguji batas kemampuan. Namun di balik semua itu, ada tekad yang tidak pernah padam dalam memberikan yang terbaik untuk pendidikan generasi penerus. Baik, di sini saya akan mewakili dari teman-teman, dan menurut kami Bapak adalah sosok yang tegas sekaligus menjadi sosok orang tua bagi kami. Selain itu Bapak juga ceria dan lucu. Akhir kata, terima kasih. Kelas Bahasa Indonesia terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahathir adalah sosok dosen yang berdedikasi tinggi dalam dunia pendidikan, terkhususnya dalam prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FPUI. Dan Pak Mahathir juga salah satu dosen yang sangat berwibawa dari mulai bertingkah laku dan bagaimana cara dia menyampaikan sebuah ilmu kepada kami. Selain memberikan ilmu bahasa Indonesia, Pak Mahathir juga memberikan ilmu keagamaan untuk kami, yang dimana ilmu ini sangat berguna untuk kami selanjutnya. Bapak merupakan sosok yang selain menjadi dosen, beliau juga menjadi sosok ayah bagi para mahasiswanya. Bapak Mahathir juga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis bagi para mahasiswanya, sehingga seringkali mahasiswanya sering terlibat dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, selain itu, cara penyampaian materi dari Pak Mahathir itu enak didengar dan mudah dipahami. Terima kasih Bapak. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi pengaruh mereka akan terus hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh para mahasiswa. Inilah kisah tentang seorang dosen, pahlawan di balik mimpi. Sayang Bapak,